Palestina Israel ini bukan soal agama. Itu dulu yang kita tegaskan. Karena saya hadir di sini bukan sebagai penceramah semata, aktivis dakwah, tapi kemanusiaan. Dan ini kegiatan kita tentu disupport dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dinyatakan penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Ini berarti pemerintah ketika Menteri Luar Negeri kita berbicara di forum internasional yang saya sendiri mengakui sangat hebat, diksinya sangat luar biasa, itu adalah amanah konstitusi. Yang kedua, kita warga Indonesia pernah merasakan sakitnya penderitaan penjajahan. Karenanya dalam amanah konstitusi juga dikatakan bangsa Indonesia itu ikut serta dalam menciptakan, mewujudkan perdamaian dunia. Bagaimana cara ikut sertanya? Tentu dengan berbagai cara. Satu, dengan pasukan tempur. Ini tentu tidak bisa kita lakukan karena akan merugikan kita sendiri. Itulah sehingga Nabi katakan ketika kau mendapati kebatilan, cegahlah dengan tanganmu. Tangan ini adalah sumber kekuasaan. Tangan ini sumber pertempuran fisik. Tapi itu tidak kita lakukan. Yang kedua, apabila tidak mampu dengan tanganmu, kata Nabi, pabilizani, dengan lisanmu. Maka kita berteriak. Maka kita berucap, kita menyampaikan aspirasi kita. Ternyata lisan ini kan tidak bisa sampai. Maka ada alat bantu. Alat bantu itu namanya media komunikasi. Maka saya berterima kasih sebagai kaum muslimin dan warga Indonesia kepada TV One. Karena ikut mensuarakan hal ini, bahkan memilih jam tayang yang spesial untuk berbicara soal ini. Maka harus disampaikan. Yang ketiga, ternyata pun kalau tidak bisa dengan lisan, maka dengan doa. Nah, kita bangsa Indonesia telah menempuh dua jalur ini. Melakukan diplomasi, kemudian melakukan doa. Tetapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Ada gerakan yang disebut boykot. Boykot ini apa hubungannya? Boykot ini berkaitan dengan ekonomi. Saudaraku, percayalah, tidak akan ada kekuatan tempur tanpa dukungan ekonomi. Dan kita tahu produk-produk Israel paling banyak di Indonesia. Kenapa banyak di Indonesia? Karena rakyat Indonesia ini hampir 300 juta. Berarti sasaran produk ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Pasarnya besar. Maka dikirimlah ke sini produk-produknya. Maka tidak ada salahnya kalau ada gerakan boykot. Kenapa? Doa sudah dilakukan, protes melalui forum internasional sudah dilakukan, maka kita lakukan apa? Boykot. Apa hubungannya? Kalau kita lakukan boykot, produknya turun produk, maka akan berdampak pada pemasukan negara. Pemasukan negara berkurang, maka support untuk perang pasti berkurang juga.